Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di dekat meja anggur, di balik paviliun yang bobrok, tetesan es yang menggantung di atap seketika pecah berkeping-keping. Pecahan-pecahan ini membiaskan sinar matahari dan berhamburan di udara, bercampur dengan energi pedang, menciptakan badai dingin yang dahsyat. Di dalam energi pedang bangau yang anggun, energi pedang itu bagaikan binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya, memancarkan niat membunuh yang membara dan menerjang punggung Ning Changjiu dengan kekuatan yang luar biasa. Ning Changjiu bergerak saat merasakan niat membunuh itu. Ia mencoba memanipulasi ilusi dan realitas air dan bulan di cermin, tetapi di bawah ranah dao lawan yang kuat, energi pedang itu mengaburkan es dan salju, tak meninggalkan jejaknya. Ning Changjiu mencondongkan tubuh ke depan, punggungnya hampir menyentuh ujung pedang. Pada saat yang sama, ia memutar tubuhnya, mengangkat lengan bajunya, dan mengayunkan jarinya. Saat energi pedang bangau putih mendekat, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari pakaian Ning Changjiu. Tepat saat ia bertarung melawan Liu Siwan di Menara Komando, segel Tao, seni mistik ilahi, dan teknik pedang pamungkas, segudang teknik pedang spiritual, berkumpul bagai tornado yang membubung dari lautan kesadarannya. Hanya dengan jentikan jari, semuanya menyala, meledak di hadapannya dalam warna kuning dan ungu cemerlang, bagaikan puncak-puncak yang berkobar di bawah sinar matahari terbenam musim gugur. Meskipun pedang Ning Changjiu menebas belakangan, momentumnya tak berkurang. Keduanya bertabrakan seketika. Raungan, semburan cahaya, bagai konfeti yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dalam embusan angin, beriak ke segala arah. Paviliun bobrok yang telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, struktur kayunya yang rapuh, seketika runtuh dan hancur di bawah kekuatan spiritual, tersapu gelombang putih badai. Bersamaan dengan itu, permukaan danau yang membeku meledak, esnya yang tebal menjulang tinggi bagai banteng salju, membuka retakan yang tak terhitung jumlahnya. Dari retakan itu, semburan air melonjak, menggenang bagai air mancur, mencapai langit. Pertarungan di alam liar itu meletus tanpa peringatan, ledakan seketika itu memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Pedang halus Ning Changjiu hancur oleh gelombang energi spiritual. Lagi pula, ia tidak memiliki pedang sehebat itu yang sepadan dengan kedudukannya. Lawan itu menghunus pedang hitam Sekte Xuanming, pedang yang jauh lebih unggul dalam hal pangkat dan kekuatan spiritual. Oleh karena itu, bahkan dengan sekuat tenaga, Ning Changjiu merasa seperti telur yang dibenturkan dengan batu dalam duel besar ini. Bahkan setelah bentrokan itu, niat membunuh yang luar biasa dari True Lord White Crane tetap tak terpadamkan. Berdiri di permukaan danau, berkilauan dengan arus dingin, ia menggenggam pedang itu, yang tampak seperti salju beku, jari-jarinya bertumpu pada gagangnya saat ia menusukkannya ke depan dengan acuh tak acuh. Ia tidak memberi Ning Changjiu kesempatan untuk bernapas, semburan energi pedang yang deras menerjangnya seperti naga yang mengamuk. Ning Changjiu mengerucutkan bibirnya, tekanan energi spiritual yang luar biasa menyebabkan pembuluh darah di dahinya berdenyut hebat. Pedang True Lord White Crane langsung mencapai wajahnya. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melangkah maju, bukan mundur melainkan maju. Ia tak sempat meniru gerakan pedang, jadi ia langsung menyerang dengan pukulan sederhana. Di ujung tinjunya, kekuatan spiritual bergetar lapis demi lapis, sedikit melemahkan momentum pedang Master Bai He. Ia memanfaatkan momen ini untuk melepaskan pedang dari pinggangnya dengan tangan kirinya, memegang sarungnya, dan menebasnya seperti belati. Ujung pedang Master Bai He mengenai sarungnya. Ning Changjiu menarik tinjunya, memegang sarungnya dengan satu tangan dan gagangnya dengan tangan lainnya, menggunakannya sebagai perisai untuk menangkis serangan lawan. Pedang di tangannya adalah pedang paviliun pedang. Pedang kakak perempuan kedua dibaptis oleh niat pedang, dan berdengung di sarungnya, seperti jangkrik yang menjerit tertiup angin musim gugur di antara pepohonan willow yang layu. Pedang ini seolah telah menyalakan semangat juang. Wajah Master Bai He yang telah lama hilang menatap Ning Changjiu dalam diam, menembus energi pedang dan bayangan air. Sang penguasa sejati telah menjadi jauh lebih kurus daripada beberapa bulan yang lalu. Sosoknya yang dulu seperti orang bijak kini berambut putih, alis dan matanya abu-abu, dan tubuhnya kurus kering hingga kulit dan tulang, seperti kerangka layu yang terbungkus erat jubah seputih salju. Semua ini disebabkan oleh tiga pria yang tiba-tiba menyusup ke sekte tersebut. Setelah lolos dari maut hari itu, ia tidak berani kembali ke gunung. Alam daunnya telah lumpuh, jalannya hampir hancur. Ia tahu hidupnya kemungkinan besar telah berakhir. Bagaimana mungkin ia menerima kejatuhan mendadak ini dari puncak? Ia bertekad untuk membalas dendam. Meskipun kultivasinya hancur, ia akhirnya mencapai alam dao kelima. Sekalipun ia tidak bisa membunuh iblis perempuan berambut perak itu, ia seharusnya mampu mengalahkan pasangan daois lainnya. Ia telah mengawasi pemuda ini sejak ia memasuki peringkat surgawi. Ia menunggu di luar selama berbulan-bulan, menempatkan pos jaga di setiap rute yang diperlukan, lalu memilih tempat ini sebagai titik penyergapan. Ia telah menunggu begitu lama, jadi ia berencana membunuhnya dengan satu serangan.
Namun, pedang di tangan lawannya terbukti menjadi penentu. Apakah ini pedang Jianghe? Meskipun hati Taoisme Master Bai He hampir berubah menjadi abu, ia tak kuasa menahan rasa ngeri ketika melihat pedang Jianghe kuno ini. Dalam keadaan normal, ia tak akan pernah menyerang siapapun yang memegang pedang Jianghe, tetapi saat ini, ia tak takut mati. Pedang utama menekan sarung pedang Ning Changjiu, terjerat di dalamnya. Master Bai He membalikkan tangannya dan, dengan keahlian memetik bintang, ia dengan mudah memadatkan beberapa butir energi pedang. Energi pedang naik turun mengikuti gerakan tangannya, lalu melesat keluar dari sela-sela jarinya, melesat di udara, bagai bola guntur, mengikuti berbagai lintasan, menghantam Ning Changjiu. Ning Changjiu mengulurkan tangannya dan menangkisnya erat-erat dengan sarungnya. Telapak tangannya yang memegang pedang terbakar merah oleh luapan energi pedang, dan urat-urat di pergelangan tangannya terlihat, seperti naga yang meliuk-liuk. Saat energi pedang turun bagai guntur, Ning Changjiu meraung, memaksanya melepaskan sihir sura pamungkasnya. Ribuan sinar keemasan menyebar di belakangnya, bagaikan matahari yang menembus awan. Sebuah dharmakaya sura raksasa bangkit dengan ganas, meraung bagai pasukan yang perkasa. Dengan pukulan dahsyat, ia mengayunkan tinju dan telapak tangannya, menghantam langit dengan kekuatan dahsyat, menghamburkan petir. Tuan sejati Bai He, yang sebelumnya menahan diri untuk mendekat, menatap dharmakaya emas raksasa itu, mata tuannya menggelap. Inilah sihir jahat, hal yang ia takuti. Tuan sejati Bai He tahu itu adalah cangkang kura-kura, milik pemuda berjubah putih itu. Kepala kura-kura tua itu mustahil diekstraksi, hanya dengan melepaskan baju zirah dan cangkangnya ia dapat dibunuh. Tuan sejati Bai He menjentikkan jari, mengubah formula Taoisnya sambil terus maju. Di bawah fondasi batu paviliun yang runtuh, jubahnya berkibar di permukaan air. Kehadirannya menyapu danau, menarik air ke atas dengan kekuatan yang luar biasa, menekan Ning Changjiu. Ning Changjiu tak bisa bernapas. Di menara komando, ia menunjukkan kehebatannya melawan para penantang. Tak peduli dari sekte mana mereka berasal, tak peduli seberapa terkenal mereka di luar sana, tak peduli jenis kultivator abadi apapun mereka, itu tak berpengaruh banyak baginya. Namun, alam lima dao dan istana ungu dipisahkan oleh jurang. Alam ini telah diasah selama beberapa dekade dan berabad-abad. Seorang kultivator hanya bisa mencapainya selama beberapa tahun atau abad. Danau yang bergelora yang dilepaskan oleh Tuan sejati Bangau Putih adalah darah dan air mata dari separuh hidupnya. Ning Changjiu mengangkat kepalanya, alisnya berkerut. Kekuatan spiritual Tuan sejati Bangau Putih, bagaikan paku yang dipahat dari tulang, mengelilinginya, sepenuhnya menghalangi aura apapun yang keluar. Ning Changjiu tak punya cara untuk mundur. Ia menepis semua pikiran untuk mundur, membuka mata pedangnya, dan menatap tajam ke arah gelombang pasang yang mendekat. Dari dinding air yang mengalir, bayangan seekor bangau terbang keluar. Sura mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke arah bangau yang berputar-putar itu. Ombak besar itu menghantam Ning Changjiu. Dinding air danau bertabrakan dengan tubuh emas Asura Ning Changjiu, dan cahaya keemasan meresap ke dalam air. Air danau langsung mengembun menjadi jutaan tetesan air, saling bertabrakan, dan langsung hancur berkeping-keping. Di tengah suara gemuruh yang keras, erangan teredam Ning Changjiu tertelan. Ia membuka mata pedangnya, mengincar serangan Master Bai He, tetapi separuh air danau ini masih berupa telapak tangan raksasa seberat puluhan juta kilogram, dan dengan kekuatan yang tak terbayangkan, langsung menghantam tubuhnya ke dasar danau. Sosok Ning Changjiu jatuh. Air danau meringankan sebagian besar tekanan di dadanya. Tak lama kemudian, punggungnya membentur karang. Lumut licin di karang hancur dan melayang, bergegas ke permukaan air biru tua dengan ikan-ikan mati yang tak terhitung jumlahnya. Lautan kesadarannya menyebar seperti jaring, menangkap lintasan niat membunuh. Sebelum ia sempat bernapas, bayangan burung bangau seputih salju yang tak terhitung jumlahnya di air, seperti ikan yang berenang, bergegas ke arahnya. Tanpa sempat bernapas, sosoknya tenggelam, meluncur di dasar danau yang dipenuhi siput lumpur, seraya ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, ia mencari lokasi sebenarnya dari White Crane Immortal, sumber kekuatan bayangan-bayangan bangau yang tak terhitung jumlahnya. Berbeda dengan pertarungannya dengan Siming beberapa bulan lalu, ketika wilayah kekuasaannya ditekan dan pergerakannya dibatasi. Wilayah kekuasaan White Crane Immortal, meskipun hancur, kini lebih dari cukup untuk menekan Ning Changjiu dengan kuat, memungkinkannya untuk melepaskan semua latihan yang telah ia jalani seumur hidup. Bayangan-bayangan bangau mengepakkan sayap mereka sepelan kupu-kupu, namun dengan cepat, mencapai Ning Changjiu dalam sekejap. Mereka melekat di jubah putihnya bagai bunga yang tumbuh dari kerah bajunya. Bunga-bunga putih itu berubah menjadi darah. Aliran darah bermekaran di air keruh, lalu seketika tercerai-berai oleh arus yang deras. Tubuh emas Asura, kekuatan yang menjembatani spiritual dan fisik, menyelimuti separuh tubuh Ning Changjiu. Mengabaikan hambatan air, ia terus melancarkan pukulannya, melubangi dasar danau dengan lubang-lubang besar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, burung bangau terbang itu, bagaikan lalat yang tak terhitung jumlahnya, berpencar dan berkumpul kembali dalam aliran yang tak berujung. Ning Changjiu tak menoleh ke belakang.
Ia berjalan menyusuri dasar danau, pedang Jiange di tangannya berdengung, seolah mengejek kepengecutan pemiliknya. Ia tetap tak bergerak, sosoknya berubah dan terbang melintasi dasar danau. Kemanapun ia lewat, karang-karang berjatuhan, dan pecahan cangkang siput mengalir di sepanjang air menuju permukaan yang berkilauan. Sosok Ning Changjiu terbang ke atas dan muncul dari arus danau. Lapisan-lapisan bayangan burung bangau terus mengejarnya. Di permukaan danau, lelaki tua berambut putih itu telah tiba di sini pada suatu saat. Ia telah mengantisipasi segalanya sejak lama. Ia berdiri di tempat Ning Changjiu menerobos air, dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat yang sama, niat pedang yang terkumpul di lengannya terhunus beberapa inci. Ini adalah pedang yang tak terduga. Energi pedang langsung menyinari alis dan mata Ning Changjiu. Tanpa suara dan secepat kilat, pedang itu menusuk ke arah tenggorokan pemuda itu tanpa halangan apapun. Ning Changjiu tampaknya telah mengantisipasi kedatangannya. Ketika pedang itu datang, pedang paviliun pedang di tangannya terhunus, dan aura pedang yang bergejolak dilepaskan, dan momentumnya sama sekali tak kalah. Ayun, aura pedang Ning Changjiu lah yang menenggelamkan Master Bangau Putih. Aura pedang Master Bangau Putih runtuh, dan tubuhnya terbelah dua oleh Ning Changjiu. Seekor bangau kertas jatuh ke tanah. Itu bukan tubuh manusia. Jantung Ning Changjiu berdebar kencang. Tiba-tiba ia mendongak, dan di atasnya, seekor bangau melayang turun. Sosok itu tampak sangat lambat, tetapi melewati banyak ruang dan langsung menekan kepalanya. Ning Changjiu tidak membela diri, karena intuisinya mengatakan bahwa ini juga palsu. Ia menatap kakinya. Di bawah kakinya, bangau-bangau putih yang sebelumnya mengejarnya bergabung menjadi satu, terbang keluar dari air, seperti seekor bangau putih yang mengosongkan diri. Bayangan-bayangan bangau itu mendekat. Ning Changjiu menutup matanya. Seni mistik bulan di cermin diaktifkan, dan ia bertukar tempat dengan bayangannya di danau. Dalam pergeseran antara realitas dan ilusi, Tuan sejati bangau putih meleset, bayangannya di langit dan air saling tumpang tindih, berubah menjadi seekor bangau sungguhan. Ning Changjiu bahkan tidak repot-repot mengatur napasnya. Saat bangau itu berkumpul, ia melancarkan serangan balik pertamanya dengan pedangnya. Pedang bayangan itu menembus air, membawa auman harimau dan auman naga, saat menerjang Tuan sejati bangau putih. Tuan sejati bangau putih mengepakkan sayapnya dan menjatuhkan bulu-bulunya. Bulu-bulu ini berubah menjadi perisai, menangkis energi pedang yang datang satu per satu. Setelah serangan ini, Ning Changjiu, yang dirasuki kekuatan Asura, melompat dari air seperti paus raksasa, taringnya terbuka, mengancam akan menggigit Tuan sejati bangau putih. Kau masih punya kekuatan. Tuan sejati bangau putih mengerutkan kening, menyadari bahwa ia telah meremehkan lawannya. Ia tahu lawannya sungguh luar biasa, bukan hanya seseorang yang lahir dari keluarga terpandang, tetapi juga seseorang yang benar-benar berbakat secara alami. Ia telah mengolah dao selama bertahun-tahun di Gunung Xuanming, menyaksikan murid-murid brilian yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belum pernah sebelumnya ia melihat bakat luar biasa dan tatapan setenang itu. Meskipun alam yang agung memisahkan mereka, aura ini tetap menanamkan rasa takut dalam diri True Lord Whitecrane. Meskipun alamnya lebih rendah dari alamnya sendiri, tatapan yang ia arahkan kepadanya selalu memancarkan superioritas. Tatapan seperti itu hanya mungkin berasal dari tahun-tahun sebelumnya. Kecuali ia telah mencapai alam yang lebih tinggi, bagaimana mungkin ia bisa seperti itu? Mungkinkah itu bentuk peremajaan abadi atau reinkarnasi? Pikiran-pikiran aneh melintas di benak True Lord Whitecrane. Namun, pertarungan hidup mati ini tak menuntut gangguan. Dengan wujud Sura yang mendekat, ia menatap raksasa emas itu dan menghunus pedangnya sekali lagi. Sejak pembunuhan itu, True Lord Whitecrane telah menyerang berkali-kali dalam duel mereka, tetapi kecuali serangan pertama, ia tak pernah sepenuhnya menghunus pedangnya. Ia terus mengumpulkan kekuatan. Ia akan menunggu hingga energi dan semangatnya mencapai puncak, lalu menghunus pedang bergemuruh yang akan menyapu bersih semua harapan hidup. Ning Changjiu juga menyadari taktiknya, dan ia pun berusaha menetralkannya. Bang! Tinju raksasa Sura, yang terlindungi oleh pedang terbangnya, menghantam tepat ke gagang pedang lawan, memaksa pedang yang terhunus kembali ke sarungnya. Awan bulu putih yang mengelilingi Ning Changjiu hancur oleh pukulan itu, dan penguasa sejati Baihe muncul kembali. Ia menatap Ning Changjiu, mendesah, dan berkata perlahan, kau telah menghancurkan seluruh hidupku. Pedang Ning Changjiu dan tinju Sura menang lagi. Wajahnya dingin dan kata-katanya serak, kecerobohan kamilah yang menyebabkan kami gagal membunuhmu secara langsung terakhir kali. Aduh! Zhenjun Baihe mendesah lagi. Ia menjatuhkan pedangnya seperti hujan, menutupi danau tempat Ning Changjiu berada, dan berkata, kita bisa saja bicara, tapi siapa sangka kau akan menyerbu ke dalam gua tanpa berkata apa-apa, dan bahkan membunuh Zhenjun Jiaolu. Tak peduli ambisimu memohon pencerahan kepada langit atau bersaing memperebutkan dunia tengah, perilaku seperti ini hanya akan menciptakan banyak musuh. Ning Changjiu membela diri dari serangan lawan dan mencari celah dalam gerakannya. Dia mengabaikan kata-kata Zhenjun Baihe, tetapi berkata tanpa ekspresi, semakin tinggi kerajaanmu, semakin kau merasa seluruh dunia harus mengasihani hidupmu. Setiap masalah besar harus dimintai pendapatmu.
Sekte abadi dan dunia sekuler akan jungkir balik di telapak tanganmu. Kalian para praktisi sekte abadi hidup terlalu mulus. Hari itu, Sekte Dianhuan menggunakan menara abadi pembunuh untuk menghalangi jalan mereka, memaksa mereka masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh bangsa laut. Mereka nyaris lolos dari maut, dan akibatnya, banyak sekali orang biasa yang terbunuh atau terluka. Hati Ning Changjiu bergejolak ketakutan. Tinju suranya yang besar berulang kali menghantam langit, momentumnya tak berujung, bergema dengan teriakan gemuruh yang tak terhitung jumlahnya. Raja sejati Bangau Putih menurunkan pedangnya dari awan, setiap tebasan energi pedang mengiris membentuk lengkungan yang nyaris sempurna. Dengan kecepatan kilat, ia menebas sosoknya, membuatnya lari ketakutan. Di danau luas di belakang mereka, tirai air bergemuruh tanpa henti, seperti hujan deras. Sosok-sosok emas dan putih saling bertautan, beradu dalam deru, menggelapkan langit. Meskipun lautan Qi Ning Changjiu sangat dalam, ia tak mampu menahan kekuatan tinju dan tebasan pedangnya. Energi spiritual yang memancar menguap di sekelilingnya, berubah menjadi kabut putih yang luas. Tatapan pedang Ning Changjiu tertuju pada Tuan sejati Bangau Putih. Ia membentuk gerakan pedang dari balik lengan bajunya, dan ribuan bayangan pedang berkumpul di ujung jarinya, bagaikan naga yang mengamuk melesat ke angkasa. Tuan sejati Bangau Putih mencibir, wujudnya berubah di udara, terkadang berubah menjadi pedang, terkadang menjadi manusia. Ia menggunakan serangkaian jurus ampuh untuk menetralkan serangan Ning Changjiu yang telah lama direncanakan. Aduh, sepertinya ini tidak akan membunuhmu. Sosok Tuan sejati Bangau Putih berputar perlahan sebelum mendarat di air. Sudah waktunya kau, anak muda, melihat alam 5 jalan, dan tangga menuju surga yang membentang di antara Istana Ungu dan 5 jalan. Saat ia berbicara, tatapannya terfokus, memadamkan semua pikiran. Rasa waspada yang mendalam menyelimuti Ning Changjiu, langsung membuatnya merinding. Ia menenangkan pikirannya yang bimbang dan menatap Tuan sejati Bangau Putih di langit. Cahaya di sekitar Tuan sejati Bangau Putih tampaknya telah berhenti mengalir. Dengan bangau di tengahnya, sebuah dunia ilusi terbentuk di sekitarnya, bagaikan dewa atau totem di dalam dunia itu. Di bawah bangau, badai bilah-bilah bulu yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Kekuatan yang dipupuk oleh Tuan sejati Bangau Putih bagaikan membeku. Di saat yang sama, ia juga melihat sekilas kekuatan langit. Itu adalah kekuatan tak bertuan yang ditinggalkan oleh Zulong setelah kematiannya. Kedua kekuatan yang hancur ini menyatu di udara, dan bilah-bilah bulu yang meletus memancarkan cahaya redup. Cahaya ini indah, membangkitkan kematian dan surga dalam sekejap. Ning Changjiu mengamati sekelilingnya. Wilayah lawan jauh lebih luas daripada wilayahnya sendiri. Ia masih tak punya cara untuk mundur. Ning Changjiu mengangkat kepalanya, dan cahaya di matanya memadat. Ia mengangkat lengan bajunya yang lebar. Kedua lengan baju itu menyerupai awan yang membubung di sisinya. Setiap awan berisi alam semesta. Ia sekali lagi memanggil pengetahuan seumur hidupnya, semua pengetahuan dan prinsip-prinsip taonya berubah menjadi realitas konkret, menghalangi jalannya di atasnya seperti fatamorgana yang tak terhitung jumlahnya yang menggantung di atas kepala. Bangau Putih Zhenjun menatap pemuda yang berdiri di tepi danau dan menggelengkan kepalanya pelan. Pertarungan binatang buas yang terperangkap, katanya, lalu mengulurkan dua jari dan menghunus pedangnya. Pedang itu terlepas sepenuhnya dari sarungnya, menghilang di angkasa yang dipenuhi bulu-bulu putih. Pedang itu seperti cetakan, giok putih di udara bagaikan air perak. Air perak itu mengalir ke dalam cetakan, juga berubah menjadi pedang. Sosok Bangau Putih Zhenjun melayang di udara, seolah-olah berada di puncak matahari. Energi pedang yang mengerikan, hampir menutupi separuh danau, turun dari langit, menghantam Ning Changjiu. Sementara itu, di awan, Bangau Putih Zhenjun terus menjentikkan jarinya dengan santai, bagaikan hakim di atas langit, memutuskan hidup dan mati. Aliran energi pedang murni turun, meledak di lengan dan bahunya, mencabik-cabik pakaiannya dan menumpahkan darah. Energi pedang pusat menekan kepala Ning Changjiu, merobek energi beton itu dengan kekuatan yang menghancurkan. Kemudian, bagaikan tangan raksasa yang menekan kepalanya, perlahan-lahan ia menekannya ke dasar danau. Bang, bang, bang. Serangkaian ledakan menggema di permukaan danau. Seluruh permukaannya berbentuk seperti permukaan cekung mangkuk. Ning Changjiu berdiri di tengah, dan air mengalir deras bak naga. Akhirnya, gemuruh yang menggelegar dan mengguncang bumi bergema. Semuanya meledak. Sosok Ning Changjiu tenggelam sepenuhnya ke dasar lembah. Air kembali menutup ke dalam, dengan cepat menelannya seperti peti mati yang menutupi mayat. Sosok True Lord White Crane melayang turun. Ia berdiri di permukaan danau, menyebarkan energi pedang yang tersisa dari ujung jarinya. White Crane berubah kembali menjadi seorang lelaki tua, usianya semakin jelas, rambutnya memutih dan kerutannya tak terhitung. Ia begitu tua hingga tak sanggup melihat bayangannya sendiri di air. Ia telah menghabiskan energi jauh lebih banyak daripada yang ia perkirakan. Tapi, bahkan jika ia membunuh pemuda ini, jalannya akan hancur. Apa yang akan terjadi padanya setelah itu? Lelaki tua itu mendesah, hatinya setenang air, hanya ingin menemukan tempat yang tenang dan menunggu kematian. Pada saat itu, secerca kehidupan berkelebat dalam kesadarannya.
Riak-riak terbentuk di permukaan air. Tuan sejati Bangau Putih tidak terkejut, tetapi hanya mendesah kaget. Belum mati. Kau cukup tangguh. Tak apa, aku akan memberimu beberapa tebasan pedang lagi. Kilatan mematikan terpancar di matanya saat ia berbicara. Lelaki tua itu mengulurkan telapak tangannya, dan pedang itu melesat. Pedang-pedang dengan makna berbeda mengembun di udara dan jatuh menuju riak-riak. Kakak, awan dan lautan 3000 dunia bergejolak tanpa henti. Di paviliun menakjubkan yang tergantung di tengah, Si Yu berdiri di samping Zhao Xianger dan dengan lembut memanggilnya kakak. Kemudian, menatap tirai air hantu di depannya, ia tak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Zhao Xianger duduk di meja yang terbuat dari awan dan kabut. Di depan wajahnya yang indah, tirai air perlahan terbentang. Di tengah, Ning Changjiu sedang bertarung melawan seekor bangau putih. Zhao Xianger menyaksikan dengan tenang, tanpa ekspresi, hanya bulu matanya yang tipis bergetar sedikit. Si Yu memandangi siluet tubuh adiknya yang montok, tatapannya terpaku pada pipi putih bak porselennya. Dalam gambar, Ning Changjiu telah kehabisan tenaga, terhempas ke dalam lubang yang dalam di dasar danau oleh pedang Tuan Sejati Bai He. Ia hampir mati, tetapi Tuan Sejati Bai He masih khawatir. Ia memadatkan beberapa pedang dan menebaskannya satu persatu ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu menatap ujung pedang yang tak terhentikan itu, jantungnya berdebar kencang. Menempatkan dirinya di posisi Bai He, ia merasa jika ia yang melawannya, ia pasti sudah mati sejak lama. Meskipun Pangeran Permaisuri lebih kuat darinya saat itu, batas atas alam Istana Ungu hanya sebatas itu. Jika ia terus seperti ini, ia pasti akan mati. Saudari Xianger, ibu telah memerintahkanmu untuk tinggal di sini. Sekalipun terjadi sesuatu yang buruk, kau tidak boleh pergi tanpa izin. Aku tahu kau mencintainya, meskipun biasanya kau tidak mengatakannya. Melihat kejadian ini, hatiku sakit. Tapi tolong jangan melanggar aturan, atau, bukan hanya dia yang akan mati, tapi kau juga. Si Yu menggertakkan giginya, mendesah pelan, dan berbisik, aku bersedia tinggal di sisimu, tapi aku tidak ingin bekerja dengan Sue Yuan selama 1000 tahun. Zhao Xianger dengan tenang mengamati bayangan di tirai air tanpa menjawab. Jiu Yu berhenti di tepi tirai air dan menoleh. Si Yu dengan cemas bertanya, saudari, apakah kau mendengarkanku? Ia merasa bahwa dengan kepribadian saudari Xianger, ia akan menghunus pedangnya kapan saja, mengandalkan kekuatan magis asli dari 3000 dunia, menggunakan dunia sebagai tangga menuju surga, dan melintasi ribuan mil untuk menyelamatkan suaminya. Bagaimana ia bisa menghentikannya? Dalam adegan di tirai air, pedang Tuan Sejati Bai He telah jatuh. Satu serangan menyusul serangan berikutnya, nyaris tanpa henti. Ombak yang tak terhitung jumlahnya menghantam air. Zhao Xianger akhirnya berbicara pelan, bergumam pada dirinya sendiri dengan suara dingin, pedang ini kutebas untuk Jia Jia, pedang ini kutebas untuk Xiaoling, pedang ini kutebas olehku, pedang ini kutebas untuk Ximing, pedang ini, anggap saja sebagai Liu Xiwan, sedangkan pedang ini, kutebas untuk semua murid perempuan yang dikalahkannya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Si Yu mendengarkan kata-kata saudari Xianger, terkejut dan tak bisa berkata-kata. Aku berpikir, kukira kau mengkhawatirkan suamimu, tetapi kau tak pernah berpikir kau menyelesaikan masalah satu per satu. Apakah ini pasangan abadi teladan yang terkenal di Nanzhou? Setelah pedang itu jatuh ke air, ekspresi Zhao Xianger jauh lebih tenang. Tangannya yang halus membelai dadanya dengan lembut, seolah-olah ia telah menghela napas panjang lega. Si Yu bertanya dengan hati-hati, saudari, apakah kau benar-benar tidak mengkhawatirkannya sama sekali? Zhao Xianger berkata dengan dingin, apa yang kau khawatirkan? Dia tidak akan mati. Bangau liar ini datang di waktu yang tepat. Jika dia tidak datang untuk melenyapkan bahaya ini bagi rakyat, aku takkan mampu menahan diri untuk pergi ke alam baka untuk menghajarnya. Maka itu hanya akan menjadi sedikit penderitaan fisik. Penderitaan fisik. Si Yu sedikit terkejut, berpikir bahwa permaisuri pangeran jelas dalam bahaya. Saat ia berpikir, danau salju di tirai air kembali terbelah. Tidak ada matahari di langit kelabu, tetapi matahari keemasan terbit di danau, mewarnai seluruh air danau dengan warna yang menyengat. Seekor gagak emas terbang keluar dari bawah air. Sesosok tubuh dengan pakaian putih robek muncul dari udara tipis di dalam gagak itu. Darah di tubuhnya tersapu oleh air danau, dan ia pucat pasi. Ia seperti putra dewa yang berjalan keluar dari matahari, dan seperti hantu air yang jiwanya masih melayang. Ia perlahan menegakkan punggungnya dan menatap Master Bai He. Pupil matanya bagaikan terik matahari yang terbungkus kaca murni. Cahaya keemasan di danau meredup saat gagak emas muncul dari permukaan. Lumpur naik dari dasar danau dalam jumlah besar, dan bau busuk menusuk angin dingin bagai pisau. Ning Changjiu tampak muncul dari jurang. Air di pakaiannya telah menguap, dan kabut putih samar masih menyelimuti lengan bajunya. Rambut hitamnya tergerai, dan pupil emasnya memantulkan bayangan Master Bangau Putih. Pria tua berwujud bulu putih itu mengerutkan kening dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Ia tak gentar. Ia telah memahami kekuatan wilayah pemuda itu, dan yang tersisa hanyalah perjuangan terakhirnya.
Namun saat mata emas itu menatapnya, teriakan bangau tiba-tiba bergema di hatinya. Teriakan bangau itu memilukan dan mengerikan, membawa ketakutan yang menembus jauh ke dalam tulangnya, seolah-olah seorang manusia telah bertemu mata seorang penguasa tertinggi. Hati tuan sejati Baihe bergetar, mitos-mitos kuno berkelebat di benaknya bagai kilat. Ia berseru ngeri, gagak emas berkaki 3. Bukankah gagak emas sudah lama punah? Bagaimana kau bisa merasuki burung mitos kuno ini? Siapa kau? Ning Changjiu tidak menjawab. Ia memegangi dadanya dan terbatuk beberapa kali. Ketika ia melepaskan tangannya, telapak tangannya berlumuran darah. Setelah terlempar ke dasar danau, ia terpaksa memanggil gagak emas, menggunakan kerajaan matahari yang hancur sebagai tempat berlindung sementara. Gagak emas dengan cepat membawanya ke kedalaman, menghindari amukan pedang perkasa itu. Namun, jiwa bawaannya ternyata rapuh. Energi pedang yang beriak di seluruh danau menebas punggung gagak emas seperti pisau yang berputar, merusak danau hati dan istana ungu Ning Changjiu. Energi internal dan eksternalnya tidak seimbang, membuatnya kacau balau. Sudah lama sejak aku menderita luka separah ini. Ning Changjiu menggertakkan giginya, menekan luka itu dengan kekuatan spiritualnya. Ia menatap Tuan Bangau Putih dan berkata dengan dingin, di alam Dao kelima, apakah hanya ini energi pedang yang bisa kau kerahkan? Tuan Bangau Putih tetap tenang. Ia mengamati kembali pemuda bermata emas yang berdiri di permukaan danau dan menyadari bahwa ia telah meremehkannya. Ia berdiri di antara awan, rambut dan janggutnya yang layu menari-nari tertiup angin. Niat pedang dan makna sejati yang sebelumnya tercerai-berai menyatu kembali, dan dalam sekejap, aura agung dan agung. Kembali, Tuan Bangau Putih berbicara dengan tenang, menusukkan pedang yang telah ia kumpulkan di lengan bajunya sekali lagi. Merupakan berkah menyaksikan burung suci, gagak emas, di usia senjaku. Hari ini, aku akan melihat berapa meter cahaya yang dapat dipancarkan gagak emas, yang konon bersemayam di pusat matahari dan hampir merampas kekuatannya. Kata-kata Tuan Bangau Putih bergema di udara, bergema seperti suara hantu. Ekspresi Ning Changjiu tetap tenang. Ia menggenggam pedang Kunlun, sarungnya mengeluarkan suara siulan panjang. Energinya menyebar ke seluruh danau, menimbulkan riak-riak. Boom! Sosok Ning Changjiu yang tampak santai tiba-tiba muncul dari tanah. Seluruh permukaan danau runtuh. Tuan sejati Bangau Putih sebelumnya telah menghabiskan sejumlah besar energi spiritual dalam 6 serangan pedang berturut-turut, dan sekarang, dengan gerakannya yang masih tersarung, Ning Changjiu telah berubah menjadi pelangi emas dan menukik ke bawah. Jika danau itu adalah langit, ia akan menjadi roh guntur yang menyambar darinya. Tuan sejati Bangau Putih tetap tak gentar. Ia segera mengangkat pedangnya dan menusukkan tangan kirinya ke depan, menghunus pedang kegelapan. Energi pedang mengalir dari sarungnya, berubah menjadi pelangi putih untuk mencegat Ning Changjiu. Pelangi putih melawan pelangi emas. Kedua sinar pedang bertabrakan, mengirimkan kilatan petir. Ning Changjiu memegang pedang paviliun pedang. Meskipun masih terhunus, kekuatan pedang itu sudah memancar seperti petir. Pelangi pedang Tuan sejati Bangau Putih terputus, dan ia mengerutkan kening. Jari-jari tangan kanannya berubah menjadi telapak tangan, menusuk ke depan, sementara tangan kirinya secara bersamaan menusukkan pedang. Pedang itu terhunus satu kaki lagi, dan energi pedang melesat keluar dengan dahsyat, menghalangi kedua orang itu seperti aliran air. Ning Changjiu bertabrakan dengan niat pedang Master Bangau Putih. Master Bangau Putih menamparkan dahi Ning Changjiu dengan telapak tangan, dan Ning Changjiu mengayunkan pedang seperti gada untuk menghancurkan air terjun pedang dan menghantamkannya ke ubun-ubunnya. Kedua sosok itu bersilangan, dan Ning Changjiu terkena tepat di dahi oleh telapak tangan, dan sosoknya terhuyung ke belakang. Pria tua itu juga terkena pedang di bagian atas kepalanya, dan terdengar suara tulang retak samar. Mereka menekan luka-luka mereka dan bergerak di udara danau, dan terus menyerang dengan pedang. Master Bangau Putih sekali lagi merasakan banyak keterampilan unik yang dimiliki pemuda ini. Ning Changjiu menunjuk dengan jari, dan dia menyatukan telapak tangannya dengan telapak tangannya, tetapi telapak tangannya seperti bola yang tertusuk, daging dan darahnya terbakar, dan dengan cepat menyusut. Ini adalah sihir jahat yang menyerap kekuatan. Setelah sihir itu, ia menggenggam pedang di tangan kanannya dan mengubah tangan kirinya menjadi telapak tangan, melancarkan segel tangan Tao yang lurus. Mengikuti segel tangan itu, sosok pemuda itu muncul kembali seperti hantu, auranya tertahan. Menggunakan teleportasi ajaib, ia menghindari tusukan pedang ke jantungnya, lalu membalikkan genggamannya dan menusukkannya ke tenggorokan Ning Changjiu. Jakun lelaki tua itu tersentak, merasakan bahaya, dan ia mundur. Bersamaan dengan itu, pedang kegelapan terhunus sepenuhnya, melayang di atas kepala, memancarkan cahaya putih cemerlang, dan menghantam Ning Changjiu seperti meteor. Ning Changjiu tidak punya waktu untuk menghindar, memaksakan diri untuk menangkisnya dengan asura dharmakayanya. Puff! Ning Changjiu tak mampu menangkis pedang itu. Cahaya putih menembus, pedang itu menembus tubuh Dewa Asura, darah berceceran dari bahunya. Ia menggertakkan gigi, mengunci pedang itu dengan tubuhnya, mencegahnya bergerak maju. Kemudian, tangan kirinya mencengkeram gagang pedang, mencoba melepaskannya. Kau pikir bisa merebut pedang daoku hanya dengan beberapa tetes esensi dan darahmu?
Angan-angan, teriak tuan sejati bangau putih. Pedang itu terlepas dari bahu Ning Changjiu, terbang kembali dalam bayangan yang mengalir, dan melayang di hadapannya. Ujung pedang itu terkulai. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam. Ia ingin menyerang lagi dengan sekuat tenaga, menembus jantung lawan, tetapi ia mendapati bahwa energi spiritual di laut Qi-nya tak mampu menahan pemborosan energinya yang sembrono. 6 serangan pedang yang sebelumnya ia luncurkan, bagaikan lautan liar, ke danau yang luas itu sungguh sembrono. Pria tua itu menatapnya. Tubuh Dharma pemuda yang ganas itu telah lenyap. Sebaliknya, benang-benang listrik masih tersisa di balik jubah putihnya, berkilauan dengan cahaya keemasan. Apakah ini perpaduan tubuh fisik dan tubuh Dharma? Pantas saja ia mampu menahan pedangku. Lelaki tua itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sewaktu muda, aku pertama kali belajar ilmu pedang di tepi danau. Kala itu, burung kuntul sering terbang di atas air. Aku menemukan secerca energi pedang. Kemudian aku menggunakannya sebagai titik awal, mengasahnya selama 100 tahun, lalu mengolahnya menjadi formasi pedang." Saat ia berbicara, pedang yang tergantung di hadapannya tiba-tiba terbang, menari-nari di sekelilingnya, membentuk lingkaran-lingkaran yang tak terhitung jumlahnya. Lingkaran-lingkaran ini terbentuk dari bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang berlapis-lapis seperti salju. Ia berada di tengah, jubah putihnya berkibar, tubuhnya seakan ditelan awan, melayang tanpa cahaya. Ning Changjiu tidak menatapnya. Ia merasakan niat membunuh yang terkandung dalam formasi pedang itu, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kalian para kultivator terkenal, bahkan dalam pertarungan antara hidup dan mati, tetap tak bisa melepaskan sikap seorang master." Lelaki tua itu tampak acuh tak acuh. Seekor burung bangau berdiri di antara kawanan burung kuntul, deru pedang menggema, dan kawanan burung kuntul berhamburan ketakutan. Lingkaran formasi pedang terus meluas, dan dalam sekejap mata, Ning Changjiu terbungkus di dalamnya. Ning Changjiu menggenggam pedangnya secara horizontal, dan suara guntur kembali terdengar di bawah kakinya. Sosoknya bergerak tiba-tiba, dan dalam sekejap mata, ia melayang di atas kepala lelaki tua itu, mengangkat pedang di udara, dan menebas cahaya pedang yang menyilaukan. Lelaki tua itu memejamkan mata dan berdiri diam. Lingkaran formasi pedang menyusut dalam sekejap, hanya menghalangi Ning Changjiu. Ning Changjiu menyerang formasi pedang itu, sosoknya tiba-tiba terpental. Lingkaran-lingkaran yang tersisa mendekat ke arahnya. Alis Ning Changjiu berkerut saat ia melompat dengan berbahaya dari satu lengkungan ke lengkungan lainnya. Energi pedang yang mengerikan menerjang Master Bangau Putih, tetapi setajam apapun sudutnya, energi itu dihalangi oleh formasi pedang. Lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih tidak hanya menetralkan serangannya tetapi juga menekan ke depan, mengepungnya dari dalam dan luar. Kini, bayangan pedang putih itu bukan lagi bangau, melainkan burung nasar yang menatap daging yang membusuk. Ning Changjiu memperhatikan pertemuan lingkaran-lingkaran yang kusut di hadapannya. Ia tidak lari, dan ia tidak bisa. Garis-garis emas yang menelusuri tubuh Ning Changjiu, menyerupai totem sura, tiba-tiba bersinar beberapa kali lebih terang. Bayangan pedang itu berubah menjadi rantai melingkar, mencambuknya. Cahaya meledak dari wujud sura emasnya seperti kembang api. Bayangan pedang mengalir deras, dan sobekan pakaian putih beterbangan menembus energi pedang. Ning Changjiu masih belum mundur. Ia melangkah di udara, menggenggam pedang secara terbalik, dan menghalangi aliran udara yang datang. Bai He Zhenjun menatap pemuda yang sedang menahan siksaan ribuan pedang itu dan menggelengkan kepalanya pelan, "Tubuhmu yang tak terhancurkan memang merupakan keterampilan ilahi yang langka, yang mengagumkan. Jika itu di masa lalu, aku akan menghabiskan ribuan dan puluhan ribu pedang bersamamu untuk memulihkan keterampilan ilahi ini, tapi..." "Diam," kata Ning Changjiu dingin. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pisau yang menghantam tubuhnya. Kulit Ning Changjiu yang sekeras besi terbelah, memancarkan warna arang, dan darah serta daging tampak kabur di antaranya. Namun, ia seolah telah menghentikan rasa sakit itu dan sama sekali tidak menyadarinya. Suara seperti petasan tiba-tiba terdengar di antara tulang-tulangnya. Tubuh Ning Changjiu terbakar dengan api merah. Ia menggunakan gaya Bai Hong Guanri sebagai fondasi, dan berturut-turut menyempurnakan teknik pedang rumit Qiu Ziguan dan Li He. Ia mengintegrasikan ketiganya ke dalam tubuhnya. Ia menggunakan tubuhnya sebagai pedang dan menerjang maju untuk menghantam cincin pedang yang berat, menusuk perut bagian bawahnya, dengan momentum yang mampu menghancurkan dirinya sendiri dan musuhnya. Raut terkejut terpancar di wajah True Lord White Crane. Lapisan cincin pedang tiba-tiba mengencang, melindunginya. Ning Changjiu bertabrakan dengan cincin pedang, seperti pria bertelanjang dada yang bertabrakan dengan papan paku. Tubuh suranya langsung berdarah deras. Namun, cincin pedang itu hanya beriak, tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Namun, entah mengapa, terlepas dari keunggulannya yang luar biasa, True Lord White Crane tiba-tiba merasakan bahaya maut. Ia tidak mengerti sumber bahayanya, tetapi White Crane yang telah terlatih dalam pertempuran itu tidak ragu-ragu. Ia menyerahkan keunggulannya yang luar biasa, meledak menjadi awan bulu putih. Inilah jurus pamungkas yang ia gunakan untuk menyelamatkan nyawanya dari Siming. Dengan suara dentuman, api keemasan tiba-tiba menyala di tempat True Lord White Crane menghilang.
Seekor gagak emas tiba-tiba berhenti di sana. True Lord White Crane menatap burung dewa berkaki 3 itu dengan ngeri. Ia tak tahu apa yang ada di dalam tubuh gagak yang tampak kecil itu, tetapi intuisinya mengatakan jika ia tidak pergi, gagak itu akan melahapnya. Perasaan aneh ini membuatnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Saat itu, sosoknya terpencar, tersembunyi di balik bulu, siap muncul kembali kapan saja. Serangan Ning Changjiu gagal, tetapi ia tak berniat mengejarnya. Memanfaatkan wujud White Crane True Lord yang masih utuh, ia berbalik dan melarikan diri, sosoknya seperti garis, meluncur ke jurang yang masih bersalju di tepi danau. Sosok White Crane True Lord kembali mengembun di permukaan danau. Ia memperhatikan Ning Changjiu yang terbang, ekspresinya muram. Ia tahu lukanya jauh lebih parah daripada lukanya sendiri, dan ia tak bisa melarikan diri jauh. Namun, hati daunnya yang sudah rusak parah tak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Ia menatap jurang bersalju dan bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Tidak, aku tak bisa pergi. White Crane True Lord segera menghilangkan emosi negatifnya. Justru karena jalan daunnya telah hancur, ia harus membunuh pemuda itu. Ilmu pedang dan teknik tahu pemuda itu sama-sama unggul, dan ia menyimpan rahasia yang sangat besar. Mungkin perjalanan ini akan menjadi berkah tersembunyi. Raja sejati Bangau Putih tak lagi ragu. Dengan pedang di tangan, ia mencondongkan tubuh ke depan, berubah menjadi bayangan seekor bangau, menyerbu menuju ngarai bersalju. Ning Changjiu tidak berani masuk terlalu dalam ke ngarai. Tubuh bagian atasnya terkoyak, kulit pucatnya berlumuran darah. Ia bersandar di batu yang dingin, rasa sakit di dagingnya bagai jarum yang menusuk tulang. Ia tidak menggunakan kekuatan waktu untuk menyembuhkannya, membiarkan rasa sakit yang menusuk merobek tubuhnya. Ia belum pernah menderita luka separah ini sejak pertempurannya dengan Raja Berdosa. Jika Xianger dan yang lainnya melihatnya, mereka pasti akan patah hati. Bayangan wajah gadis muda itu muncul di benak Ning Changjiu, memaksa dirinya untuk tetap tenang. Dari balik permukaan batu, aura pedang Raja sejati Bangau Putih yang familiar melayang ke arahnya lagi. Itu akan datang. Pikiran Ning Changjiu tergerak. Saat Tuan sejati Bangau Putih menyeberangi danau dan memasuki lembah, sebongkah besi dingin yang nyaris tak terlihat muncul di hadapannya, menusuk ke depan tanpa suara. Pedang itu berkilau tanpa jejak, seringan awan yang melayang, seringan angin danau, biasa saja seperti bayangan yang melintas di atas kolam ikan. Tuan sejati Bangau Putih butuh beberapa saat untuk menyadari dampak pedang itu. Di balik serangan tumpul dan sepi itu, ia merasakan niat membunuh yang kuat dan ganas. Niat membunuh ini kental, seperti darah yang tak larut, dan bahkan ia merasakannya berkeringat dingin. Ia tak menyangka pemuda itu tidak melarikan diri lebih dalam ke ngarai salju, melainkan menunggu di balik tebing batu pertama. Sungguh arogan. Tuan sejati Bangau Putih, yang tak mampu menghunus pedangnya, tak sempat menangkisnya dengan jari-jarinya. Puff! Pedang tak berarti itu menusuk jari-jarinya dan menusuk dadanya. Darah merembes melalui jubahnya, menodai bulu-bulu putihnya hingga merah. Inilah pedang pembunuh terhebat dari paruh kedua Yujian Tianzong. Sayang sekali Ning Changjiu tidak memiliki pedang yang benar-benar kuat, jika tidak, serangan ini pasti akan melukai Raja sejati Bangau Putih dengan parah. Hari itu, Liu Xiwan telah memberitahunya bahwa ia tidak ingin lagi menggunakan pedang pembunuh, melainkan ingin menyerang secara terbuka dan jujur. Maka di gedung komando, ia menikam dirinya sendiri dengan pedang ketetapan surgawi yang terbuka dan jujur, dan dikalahkan dengan bersih dan cepat. Saat itu, ia menatap gadis yang tak kenal kompromi dan pantang menyerah itu dan tidak banyak berusaha membujuknya. Namun ia tahu bahwa ini adalah pedang yang membunuh orang dalam kesulitan, dan hanya bisa disembunyikan dalam kegelapan. Mungkin ketetapan surgawi memang dimaksudkan untuk tidak terlihat. Pedang itu gagal membunuh, tetapi meminum darah, dan serangan baliknya tidak serius. Tuan Baihe mengerang, meremukkan pedang virtualnya dengan satu tangan, lalu menamparkan jantung Ning Changjiu dengan telapak tangan. Ning Changjiu menangkisnya dengan pedang Kunlun. Sosoknya meluncur mundur dengan cepat, kakinya masih menancap di tanah, dan ia meluncur puluhan kaki di jurang bersalju sebelum akhirnya berhenti. Keduanya berhadapan di jurang itu. Ngarai salju di api tebing terjal, hanya menyisakan jalan sempit di tengahnya. Untuk melukaiku sejauh ini, ilmu pedangmu sungguh hebat. Tuan sejati Bangau Putih berhenti sejenak, dadanya berdarah, dan ia berkata perlahan, tapi hanya itu. Ia melangkah maju, sosoknya berubah menjadi seekor bangau putih, terbang ke dalam ngarai. Ning Changjiu memfokuskan pandangannya dan membuka matanya. Ngarai itu kosong. Detik berikutnya, setiap serpihan salju dan setiap batu di ngarai salju dipenuhi aura pembunuh. Bayangan bangau yang tak terhitung jumlahnya muncul, langsung mengembun menjadi satu titik, menusuk Ning Changjiu. Ini adalah serangan kekuatan penuh Tuan sejati Bangau Putih. Ning Changjiu mencondongkan tubuh ke depan, tubuhnya seperti air mendidih. Ia meraung dari tubuhnya, mengayunkan tinju yang cukup kuat untuk mematahkan tulang punggung naga kuno, dan berbenturan dengan serangan pamungkas 5 Master Tao. Cahaya putih yang luas dengan gagah menembus ngarai salju seperti air terjun, menelan segalanya.
Salju dari ngarai jatuh, membanjiri lembah sebelum tiba-tiba menguap di udara, berubah menjadi kabut putih yang menyelimuti gunung, gumpalan asap yang menyelimuti sekitarnya. Dalam pertarungan hidup mati ini, seluruh ngarai salju bagaikan negeri dongeng. Setelah beberapa saat, aura pembunuh yang membumbung tinggi di langit, setebal pilar gunung, akhirnya meredup. Ning Changjiu dan Master Bangau Putih, dengan kekuatan yang terkuras abis, kembali bertabrakan. Terpisah 100 kaki, tatapan mereka berkilauan bagai debu. Jari-jari Master Bangau Putih memutih, darah mengucur dari semua lubangnya, rambutnya tercabik-cabik, jubah putihnya berlumuran darah. Kondisi Ning Changjiu semakin memburuk. Ia jatuh berlutut, patung Dharma Suranya yang besar terkoyak, hancur berkeping-keping menjadi serpihan emas yang tertiup angin, seakan tak dapat pulih dalam waktu singkat. Tubuhnya yang telanjang sama menyedihkannya, darah merembes dari bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya, mengalir di sepanjang garis dagingnya dan membentuk genangan darah di bebatuan yang hancur di bawahnya. Tulang lututnya juga patah, membuatnya sulit untuk berdiri. Pemuda itu menurunkan tangannya, pedang paviliun pedang jatuh ke sisinya. Pedang Kunlun, yang masih tersarung, bergema tanpa henti. Raja sejati Bangau Putih mendesah santai, jika kau bisa menghunus pedang ini, aku mungkin benar-benar telah menjadi jiwa yang terbunuh. Sayang sekali, ia perlahan mendekati pemuda itu, setiap langkah menyerap energi dari lautan ki-nya yang hampir habis. Ia telah mencapai jalan kelima, alam yang selaras dengan segala sesuatu, dan yakin ia dapat pulih jauh lebih cepat daripada pria itu. Ning Changjiu berlutut di tanah, cahaya keemasan di matanya memudar, darah mengalir dari tubuhnya, dan ia tetap diam. Raja sejati Bangau Putih perlahan mendekatinya. Otoritasnya, kondensasi, aktif, membekukan segalanya di tempatnya. Ia teringat dengan jelas wanita berambut perak yang telah menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, insiden-insiden semacam itu akhirnya terisolasi. Menara abadi telah menjadi abu, Bangau Putih tak pernah kembali, alam semesta jungkir balik, siapa yang akan menggantikan matahari dan bulan, pria tua itu bernada lembut. Di atas kepala Ning Changjiu, bayangan menara abadi yang menjulang-menjulang, berkobar bagai awan yang berkobar, api keemasannya berkobar. Dari atap yang tinggi, aliran bangau yang tak henti-hentinya berputar. Pria tua itu melemparkan pedangnya. Pedang itu mengikuti bangunan kuno dan menekan Ning Changjiu. Jiangge, 72 gua. Liu Siwan berganti dari pakaian hitam ketatnya dan mengenakan setelan pedang baru. Setelan pedang itu memiliki rok dan pinggang tinggi. Dengan rambut disanggulnya, ia tampak sedikit bermartabat seperti wanita dari keluarga bangsawan. Ia tampak telah menyerah pada gendernya. Gadis itu membawa kotak makan siang, melewati gua dengan air yang sendu dan koridor yang menggantung, dan tiba di gua kedua dari 72 gua di Jiangge. Gua itu bagaikan ukiran batu giok, dengan segala macam bunga yang indah. Di ujung jalan terdapat istana peri yang terpencil. Di depan istana peri, seorang wanita cantik dengan alis heroik dan rambut hitam sedang berlutut. Wanita yang berlutut di tanah itu adalah Liu Junzuo, saudari kedua yang tampak sombong di luar. Liu Siwan berjalan perlahan dan berlutut dengan anggun di samping saudari kedua. Ia membuka kotak makan siangnya dan meletakkan kue-kue satu persatu, sambil berkata lembut, "Saudari, makanlah. Kali ini, salahku karena tidak berusaha sebaik mungkin dan melibatkan saudari. Ayo kita pergi dan memohon pada saudari bersama. Jangan berlutut." Liu Junzuo menggelengkan kepalanya pelan, berkata dengan lembut, "Ini bukan salahmu. Kekalahanmu bukanlah masalah besar, tetapi aku kehilangan mahkota dan pedangku. Semangat pedangku telah ternoda, dan paviliun pedang telah kehilangan reputasinya. Sebuah kesalahan besar telah dibuat, dan itu tidak dapat diubah. Aku mengakui kesalahanku dan harus bertobat dengan tulus." Awalnya, Liu Siwan mengejek kakak senior kedua karena lebih agresif daripada siapapun di depan umum, namun tetap patuh seperti anak domba di depan kakak senior. Namun, kakak senior berlutut selama sebulan penuh membuatnya merasa bersalah. Kakak senior kedua selalu memperlakukannya seperti putrinya sendiri, ia tahu itu. "Kalau begitu aku akan berlutut bersama kakak senior," kata Liu Siwan. Ia sengaja berganti pakaian pria, berpikir itu akan lebih manis, mungkin melembutkan hati kakak senior. Liu Junzuo bertanya, "Kenapa kau ikut bersenang-senang? Apa kau tidak merasa kakak sudah cukup marah?" Liu Siwan menundukkan kepalanya dan berkata, "Yah, aku tidak bisa hanya melihat kakak berlutut selamanya. Aku akan pergi mengambil pedang Kunlun. Lagi pula dia tidak bisa mencabutnya, jadi percuma saja kalau aku menyimpannya. Lagi pula, Ning Changjiu dan aku sangat dekat. Jika aku memintanya, dia pasti akan memberikannya." Ning Changjiu, ekspresi Liu Junzuo sedikit bingung. Itu nama yang dia panggil ketika berkelana di dunia bela diri. Zhang Jiu adalah nama aslinya, kata Liu Siwan. Bingung membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Liu Junzuo mengangguk, tak ingin membahasnya lebih lanjut. Itu tidak perlu. Karena pedang itu telah diambil, kita perlu mencari alasan yang sah untuk mengambilnya kembali, kalau tidak, suster akan marah lagi. Bisik suster senior kedua, dan suara dingin seorang wanita menggema di seluruh gua.
Bukankah kau terlalu sombong di luar sana? Sekarang setelah kau kehilangan pedang dan mahkota, apa kau sudah belajar menahan diri? Itu suara suster senior, tegas dan keras. Liu Siwan juga berlutut dan berbisik, "Salam, suster senior." Suster senior berkata dengan dingin, "Tidak apa-apa bagiku, suster junior, untuk bersikap bodoh, tapi kenapa kau bermain-main seperti itu? Hanya karena kau peringkat ke-7 dunia, apa kau pikir kau tak terkalahkan? Tahukah kau betapa tingginya harapan guru kita ketika beliau menghadiahkanmu pedang Kunlun?" Liu Junzuo menundukkan kepalanya, tak berani menjawab. Ia telah diajari secara pribadi oleh suster senior, sama seperti yang ia ajarkan kepada Liu Siwan. "Sudah kubilang, jangan melihat melampaui dunia, berharap kau akan menetapkan tujuanmu lebih tinggi, daripada meremehkannya." Suara suster senior melunak. Setelah hening sejenak, ia berkata, "Guru baru saja keluar dari pengasingannya." Liu Junzuo terkejut. Mengapa guru keluar dari pengasingannya? Mungkinkah? Suster senior mengangguk dan berkata, "Ya, setelah ratusan tahun mencari, akhirnya kita mendapatkan beberapa petunjuk." "Lalu apa yang harus kita?" Liu Junzuo ragu-ragu. Kakak tertua berkata perlahan, "Setelah mengasah pedang selama lebih dari 100 tahun, pedang itu akan segera disingkapkan. Dan kau, kakak senior kedua paviliun pedang, memikul tanggung jawab yang berat. Karena itu, aku menghukummu dengan berat kali ini, berharap ini akan menjadi peringatan bagimu. Jangan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Jika kau melakukannya lagi," kakak tertua melanjutkan, "jika kau melakukannya lagi, Liu Siwan akan menjadi kakak senior kedua, dan kau akan menjadi kakak senior ke-14. Petik 2 tanda tanya petik 2. Liu Siwan bergidik dan langsung berlutut, berpikir dalam hati, ini tidak baik untuknya, ini jelas merupakan bencana yang tak terduga. Liu Junzuo tidak berani menolak, dan berkata dengan patuh, "Junzuo mengakui kesalahanku dan tidak akan pernah melakukannya lagi." Setelah hening lama, kakak tertua akhirnya berkata, "Baiklah, jangan berlutut. Masuklah, aku akan mengajarimu ilmu pedang." Liu Junzuo tersanjung dan hendak berdiri ketika mendengar kakak tertua berkata, "Aku sedang membicarakan Siwan." Petik 2 petik 2. Liu Junzuo berlutut lagi. Liu Siwan diam-diam bangkit, menatap kakak kedua dengan tatapan sedih, lalu berjalan masuk ke dalam gua, ikatan antar generasi yang patut dikagumi. Kakak tertua berkata, "Jangan berlutut lagi. Kembalilah dan renungkan. Ketika kau bisa mengambil pedang itu dengan sah, datanglah menemuiku lagi." Liu Junzuo menurut dan pergi, menghela napas lega, tahu bahwa amarah kakak tertuanya hampir mereda. Mengambil pedang itu dengan sah. Membuat pusing. Tapi itu tidak masalah. Pemuda itu toh tidak bisa mencabut pedang itu. Karena ia tidak bisa, arti sebenarnya dari pedang itu, yang telah kupelihara dalam sarungnya selama bertahun-tahun, tidak akan terungkap. Ketika saatnya tiba untuk mengembalikan pedang itu dalam keadaan utuh, kupikir kakakku akan memaafkanku. Liu Junzuo menghela napas. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Pedang itu telah dicabut. Itulah yang terlintas di benaknya. Tidak, mustahil. Bagaimana mungkin seseorang di alam istana ungu menghunus pedangku? Liu Junzuo menggelengkan kepalanya pelan, menenangkan pikirannya, dan menuju guanya sendiri. Tuan sejati Bangau Putih menyaksikan keajaiban lain. Saat menara kuno itu menekan, pemuda itu, yang jelas-jelas dibekukan olehnya, mengangkat kepalanya seperti biasa. Ia tak mengerti alasannya. Mungkinkah ia juga memiliki kemampuan yang serupa dengan wanita berambut perak itu? Bagaimana mungkin? Jika demikian, apakah ia menahan otoritas sekuat itu hingga saat ini untuk menggunakannya? Pikiran itu hanya bertahan sesaat dan tak bisa mengubah apapun. Gu Lou menekannya. Ning Changjiu mendongak lagi. Pedang yang jatuh di depan lututnya kini tergenggam erat di tangannya. Seolah-olah ia telah menguras sisa tenaganya. Ia melesat maju, melompat, mencengkeram gagangnya, menghunus pedang, semua gerakan itu telah disimulasikan dalam pikirannya berkali-kali, sekaligus. Ia benar-benar menghunus pedang paviliun pedang yang tak terkendali ini. Di dalam sarung pedang, aura pedang yang telah ditahan oleh kakak senior kedua Liu Junzuo selama bertahun-tahun meraung bagaikan banjir dan binatang buas, dan menara peri yang dikelilingi burung bangau putih langsung terbelah dua. Aura pedang itu tak terbendung dan bergerak maju, langsung menenggelamkan Tuan Bangau Putih. Tuan Bangau Putih tanpa ragu-ragu dan mengulangi jurus yang sama, meledakkan sosoknya dan berubah menjadi bulu-bulu putih. Namun, aura pedang kakak senior kedua jauh lebih kuat daripada miliknya. Ia bagaikan hantu yang menuntut nyawanya. Ia menempel di tubuh aslinya dan tak memberinya ruang untuk melarikan diri. Lebih dari 10 lubang darah muncul di tubuh tersembunyi lelaki tua itu dalam sekejap. Tubuhnya melambat. Ning Changjiu, yang terbungkus kekuatan waktu, telah menyusul. Ia memegang pedang kuno yang meraung keras dan melewati kepala Bai He Zhenjun. Keputusasaan akan kematian muncul di hati lelaki tua itu. Sosok Ning Changjiu jatuh dan menebas Bai He Zhenjun ke tanah dengan energi pedang. Ia menekan lututnya ke belakang lehernya, memegang gagang pedang dengan kedua tangan, menurunkan ujungnya, dan tiba-tiba menusukkannya ke bawah.
Bagaimana mungkin? Kata-kata lelaki tua itu tak jelas. Kepala Bai He Zhenjun tertusuk bilah pedang dan hancur berkeping-keping, seperti semangka yang diremukkan. Biksu agung dari 5 jalan ini pun wafat. Ning Changjiu bersandar pada pedang dengan kedua tangan, dan akhirnya menenangkan pikirannya setelah memastikan bahwa Bai He Zhenjun telah benar-benar wafat. Tak ada pedang di dunia ini yang tak bisa kutempa. Bisik Ning Changjiu, seolah menjawab pertanyaan Master Bangau Putih yang masih tertahan. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.